betul, kita akan bikin bundelan. Hasilnya tuh cantik banget. Cantik ya, Bu ya? Iya. Wah, nah lihat sahabat Daai, ini siapa sangka nih, ini dari daun-daun bisa jadi kayak gini ya, jadi motif ya Bu ya. Selamat pagi sahabat Daai, hari ini kita lagi di daerah BSD nih. Wah, seger banget nih cuacanya. Ada Ibu Nuning tuh. Halo Ibu. Selamat pagi sahabat Daai, apa kabar? Baik Ibu. Hai, bawa apa itu? Kita lagi bawa kain bekas nih Bu, tapi bingung nih mau diapain. Oke, jangan bingung kalau datang ke Galeri 37. Nah, di galeri kami, Galeri 37 itu khusus bisa menjadikan barang-barang atau kain perca yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Wah, jadi apa itu Bu? Oh, pokoknya sahabat Daai, kalau mau lihat, yuk kita ke galeri nanti. Kita lihat apa yang kita lakukan di sana. Oke, kalau gitu ini aku kasih dulu deh ke Ibu Nuning. Terima kasih. Wow, ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa Wah, di galeri kami. udah penasaran nih, lihat Oke, Ibu. sahabat Daai, yuk kita lihat. Hai, selamat datang sahabat Daai di Galeri 37. Yuk, ada apa sih di galeri kami? Ayo kita lihat. Oke, kain perca tadi dari sahabat Daai tadi sudah kami potong-potong seperti ini. Nah, kalau sudah dipotong seperti ini, kita akan sambung-sambungkan ya. Kita akan sambungkan satu sisi lain dengan sisi yang lainnya. Nah, nanti, ini kan sudah bisa kita lihat hasil dari setiap sambungkan lagi. Kita akan ambil lagi seperti ini terus dan seterusnya ya. Setiap potongan perca itu kita sambung. Nah, setelah banyak sudah mendapat rangkapan seperti ini, kita akan sambungkan lagi. Sambung, menyambung. Nah, akhirnya akan dapat seperti ini. Jadi kain baru ya Bu Jadi ya? kain baru. Dan satu hal, kalau sudah mendapat lembaran seperti ini bisa jadi apa saja. Bisa kita jadi tote bag, bisa kita jadikan kadangkala kalau kita mendapatkan kain yang sangat lebar, itu bisa dijadikan baju. Ya, atau tas atau apapun hasilnya ya. Tapi yang paling besar nih bisa sampai berapa meter Bu untuk lembaran Kami barunya? pernah buat sambung menyambung 2 atau 3 meter loh, jangan Wah, salah. serius? Jadi perca-perca di sini tidak ada yang terbuang seperti itu. Pokoknya seminimalis pun kita akan jadikan sesuatu produk. Wah, keren-keren. Dan ini pun ukurannya juga disamaratakan dulu Bu ya, biar rapi ya Bu ya? Betul, biar rapi seperti itu. Terus akan dapat semuanya hasil sambung. Kalau ada lagu sambung menyambung menjadi satu. Wah, mantap. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih Bu, aku penasaran. Yang ini mau dibikin jadi apa nih Bu Nah, kira-kira? rencana ini kita akan jadikan tote bag. Tote bag kalau Tote gitu bag, kita boleh ya. lihat gak nih Bu? Boleh. Proses bikinnya nih. Hasilnya ya. Oke, Oke, kita gitu. lihat. Wah, udah jadi nih Bu Isna ya. Wah, cepet juga nih ya. Wah, keren sekali. Wah, Hai kilat sahabat ini. Daai. Sudah jadi loh perca tadi yang dari sahabat Daai keren, sudah menjadi keren. satu produk yang sangat cantik loh. Wah, sekarang udah bisa belanja ya Bu ya? Udah bisa belanja. Oh, satu hal ya. Ini kan tadi tuh ada bekas jahit-jahitan tuh di dalamnya. Nah, kami puring dong. Kami tambahkan dengan puring. Tapi puring ini pun kami tidak memberi satu yang puring yang bagus loh, jangan salah. Dalam artian puring ini juga limbah ya. limbah. apa? Nah, ini loh Kak. Puring ini adalah limbah dimakan rayap. iya, ini bolong-bolong ya. Iya, kain kami tuh ya ternyata rayap itu suka juga dengan hal kayak gini ya. Nah, tapi ini biar ini tidak terbuang, jadi kita jadikan puring ini. Jadi hasilnya tas ini
rapih. Wah, Ya, jadi seperti ini. Jadi tebal juga Bu ya? Betul, istilahnya memang tidak ada barang-barang atau produk-produk atau kain-kain yang terbuang. Wah, Jadi kita bagaimana itu tadi menjadikan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Wah, keren banget nih. Siapa sangka tuh tadi yang dibawa kain bekas, ternyata tiba-tiba jadi kayak Iya loh sahabat Dai, ini kain sahabat Dai tadi bawa Iya, loh kainnya wah. ya, luar biasa. Tadi bekas baju, jadi sekarang jadi Yes. tas nih Bu ya. Iya, coba dong. Wah, yuk kita belanja-belanja Bu. Terima kasih Bu Isna. Makasih Bu Isna, keren banget nih Bu Iya. nih. Tapi ngomong-ngomong nih kan baru tote bag nih Bu ya. Ada Iya. apa aja nih Bu Nuning di sini? Oke, ini ada beberapa perca-perca ya, ada rangka ya. Itu tudung apa, saji. Ibu? Ini Tudung tudung saji? saji. Nah, ini belum selesai ya Kak. Ini karena kita mencari limbah perca berikutnya. Mencari limbah perca berikutnya. Nah, kayak ini tudung saji. Nanti kan kita tambahkan dengan perca-perca yang ada ya. Oh. Nah, terus di sini juga nih ini sudah jadi. Oh, ini juga tudung saji Bu Tudung ya? saji ini sebenarnya lebih kepada hantaran ya. Ah iya, atau hampers nih ya, Betul. buat hari raya. Hampers lebih cenderung untuk hampersnya. Oke. Dan ini juga ada perca. Nah, ini di sini ada hand bouquet Kakak. Jadi bunga juga bisa Ibu ya? Jadi Bu, nah ini adalah perca-perca kain juga. Wah, Ya, bisa jadi seperti ini. Ini dari perca-perca kain Bu? Perca-perca kain dijadikan satu handbag luar biasa. Dan ini awet loh Kakak, nggak akan Iya, mudah layu. nggak seperti layu-layu. itu. Betul, sangat cantik. Di sini juga ada beberapa, nah kayak gini. Ini dompet juga dari perca ya. Nah, iya. Jadi semaksimal mungkin kita menjadikan sesuatu yang bisa digunakan. Ya, Mantap, seperti mantap, itu. mantap. Nah ini ada tempat tisu seperti ini, tempat tisu travel, ini juga dari perca. Nah ada yang unik lagi loh Kak, ini tempat sendok-sendok. Wah, Kakak tuh lihat bisa sahabat lihat, Dai. ya. Ini bisa dilipat ya Bu ya? Jadi Bisa lebih Kakak, iya ini ya, seperti ini minimalis nanti ya Bu kita ya? lihat lipat seperti ini. Dan kadang-kala tidak hanya untuk sendok aja loh Kak, ini bisa untuk taruh sikat gigi, odol, seperti itu. Oh iya, iya benar-benar Oke, benar-benar. pokoknya ini serbaguna. Nah ini kita bisa lipat gini sayang. Oh iya, jadi simple banget Bu ya? Simpel seperti ini. Nanti kita dimasukkan ke dalam tas tadi. Mana sih? Wah, jadinya nih serbaguna nih betul. praktis nih. Jadi ada untuk ini, bisa ini juga dimasukin tempat tisunya, Iya. ini dompetnya, seperti itu. Cus nih Bu ya, dia langsung belanja nih. Tapi ngomong-ngomong kalau yang kotak-kotak ini apa Ibu? Oke, Bisa ini juga? ini box sebetulnya ya. Ini box, ini juga dari limbah. Kadang-kala kami juga menemukan limbah yang bukan potongan kecil Kak. Misalkan ada barang-barang atau kain-kain yang reject, yang artinya oh ini kalau untuk dijadikan baju nih kayaknya kurang menarik nih, kurang baik lah, kurang maksimal. Oke, jadi kami jadikan box seperti ini dan bisa hasilnya keren. Wah, mantap, mantap, mantap. Nah, seperti Jadi ini. buat box juga ya? Iya, buat Tapi box juga. ngomong-ngomong Bu ya, ini kan warna-warnanya kalau kita lihat nih agak-agak unik ya Bu ya? Ya, Ini betul. kain apa Ibu sebenarnya Bu? Oke, ya ini adalah kain ekoprint. Oh, Ya, ekoprint. Ekoprint. Nah, kain ekoprint ini memang warnanya kecenderungan ke warna-warna alam ya. Jadi lebih kecenderungan dia warnanya yang kalem, yang soft, yang lembut seperti Wah, itu. Tapi Nah, berarti kan? ini dari tanaman gitu Bu? Iya. Iya betul, ini contohnya? dari semua dari tanaman. Nah ini banyak sekali, nanti mungkin kakak bisa lihat ke sebelah sana, ada beberapa kain-kain yang memang adalah kain ekoprint. Ada semacam bajur, ada pasmina, ada juga kain lembaran. seperti Oh, itu. tapi Yuk, kita boleh lihat gak sih gimana proses bikin ekoprintnya di Bu? boleh sekali. Pokoknya pembuatan ekoprint itu nyandu. Wah, nyandun ya. Berarti ini kita Iya. mau ngeliat ke tanamannya atau gimana nih Bu? Boleh, mari kita lihat tanamannya dulu. I don't really know where I'm going. My eyes can only see so far. Wah Ibu, sekarang kita lagi mau berkebun nih Bu ya? Ini bukan hanya berkebun kakak, tapi tanaman ini bisa kita jadikan salah satu motif atau desain dari kain ekoprint loh kak. Oh iya. Ini tanaman Pokoknya- apa Ibu? Oh ini namanya akalipa. Pokoknya sahabat-sahabat Dai itu akan ngerti deh bagaimana daun-daun ini bisa mengeluarkan klorofil atau warna yang cantik di ekoprint nanti. Yuk kita petik ya. Oke. Kita ambil yang mungil-mungil nih kakak, Oh, sahabat mungil-mungil. Dai. Ini ya, lah ini adalah
akan kita gunakan nanti membuat kain ekoprint. Nah, di samping ini juga ada beberapa daun-daun lainnya yang kita bisa gunakan. Oke. Dan ini pun nanam sendiri Bu ya? Iya, nah seperti halnya ini adalah pucuk merah. Nah, sahabat-sahabat daya harus ngerti pucuk merah ini hasilnya akan cantik juga, oke? Itu jadi bikin merah gitu Bu ya? Jadi gini, ini akan menghasilkan warna ungu atau kebiruan atau coklat. Oh, bisa coklat juga Bisa dan biru? coklat juga, iya. Jadi tidak semua daun walaupun daun berwarna hijau atau merah kecenderungan akan mengeluarkan warna-warna yang berbeda. Oh, oke. Nah, ini adalah pakis. Tanam ini juga bisa dijadikan salah satu motif dari kain ekoprint. Kita ambil ya. Pakis. Biasanya kan ini ada di gunung-gunung ya Bu ya? Iya, tapi ini hasilnya motifnya cantik loh Kak. Ini juga bisa teknik ponding ya. Oke. Kalau gitu. Mending kita buat yuk cara pembuat kain ekoprint. Oke, kalau gitu Bu, let's go. Mari. Hai sahabat Dai, tadi kita sudah ambil daun buat ekoprint. Tapi pembuat ekoprint itu kita harus tahu bahan dasarnya apa sih yang buat ekoprint itu. Apa itu Bu? Oke, nah ini adalah bahan dasar membuat kain ekoprint. Yang pasti untuk membuat kain ekoprint itu harus mempunyai kain yang mengandung serat alami. Contohnya Bu ya? Ya, contohnya ini adalah kain halal. Ya, kain ini adalah kain bembek. Dan kain ini memang 100% adalah dari kapas, ya, dari biji kapas. Dan ini memang hasil penyerapannya hasilnya akan luar biasa. Jadi untuk membuat ekoprint itu tidak menggunakan kain yang mengandung polyester seperti itu. Ini bermacam-macam kain yang untuk membuat kain ekoprint ya. Nah, ini adalah kain bertiga. Nah, ini aja beberapa jenis namanya ya. Kita tinggal mau pakai yang mana sih? Nah, seperti itu. Nah, ini ada juga. Nah, ini adalah dobi. Ini hasilnya akan cantik sekali dan ini sangat lembut ya. Seratnya juga sangat cantik dan hasilnya pasti akan luar biasa. Oke, seperti ini beberapa adalah kain-kain dasar untuk membuat kain ekoprint sahabat Dai. Jadi serba ramah lingkungan nih Bu ya? Iya, semua serba ramah lingkungan. Tapi ngomong-ngomong kalau yang itu apa itu Bu? Iya, ini adalah lintingan membuat dari ini sama juga ini dari kapas. Ya, dari kapas dilinting menjadi benang dan akan proses membuat kain nantinya. Itu buat benangnya pun bahkan dari bahan alami Bu ya? Dari bahan alami, semua proses semua serba alami seperti itu. Keren. Jadi ini nggak ada bahan-bahan lain nih selain bahan-bahan alami. Betul. Jadi penasaran nih Bu, kalau digabungin sama daun yang tadi kita petik gimana Boleh ya? dong, mari kita proses lagi. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Out into the great wide open. Look out, world, here I come. Hoist up my sails and ride the Hai sahabat Dai, hari ini kan tadi banyak kita sudah lihat beberapa tahapan-tahapan membuat kain ekoprint. Nah, sekarang kita tahapan penataan daun. Tapi tadi banyak bertanya, ya, kok ini kainnya katanya basah gitu kan? Kok basah? Nah, jadi untuk proses pembuatan kain ekoprint itu ada tahapannya. Yang satu scoring, mordanting, dan akhirnya ke tahap penataan daun. Nah, sekarang kita sudah mencapai peta penataan daun di kain. Berarti ini tadi prosesnya melalui scoring tuh diapain Bu? Nah, kalau scoring itu istilahnya mencuci. Jadi kain itu setelah kita beli dari toko, ya, kita cuci, proses cuci bersih. Setelah cuci ada proses kita mordan. Ya. Apa tuh Bu? Nah, mordan itu kalau istilah kata bahasa Perancisnya, bahasa orang sana itu artinya mencokot, menggigit. Jadi lebih kepada untuk merangsang pori-pori itu terbuka dan penyerapan daun itu lebih jelas nantinya. Artinya kita kalau misal penggunaannya memang sesuai dengan KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, tidak berlebihan, artinya tidak akan merusak lingkungan, terutama merusak badan kita sendiri seperti itu. Betul-betul. Jadi nyaman ya Bu ya dipakainya Insya Bu Allah ya? nyaman, dipakainya nyaman dan ini juga kita menggunakan teknik spring botanical. Oke. Dan akhirnya pun sampai ke proses yang sekarang nih ya. Iya. Dipakein daun-daun nih Bu ya? Daun-daun seperti ini dan bermacam jenis daun yang kita petik tadi sudah kita tata di sini. Ini tuh disusunnya tuh harus gimana Bu? Bisa rapi kayak gini? Untuk penyusunan kembali kepada masing-masing punya nilai seni sendiri ya. Jadi ini tuh bebas wae, boleh bebas cara penataannya seperti apa. Wah, ini tuh pun asal-asal taruh aja cantik ya Bu ya? Udah biasa ini. Tahap selanjutnya mau diapain Bu kalau udah digigit Bu? Setelah kain direntangkan ya, terus dikasih daun, kita tutup menggunakan plastik.
karena ini kita menggunakan teknik tidak memakai pewarna, akan mendapatkan warna yang putih saja, tidak menggunakan warna lain, jadi kita tidak perlu menggunakan blanket atau penutup. Seperti itu. Jadi kita akan menggunakan langsung kita tutup dengan plastik seperti ini. Ya. Wah, ini kayak lagi mau ngukus nih. Iya, betul. Kita akan bikin bundelan ya. Bundelan istilahnya ya. Kayak kakak seperti ini. Oke. Nah, nanti kita bisa tekan-tekan langsung seperti ini. Dan kita akan siapkan pipa. Nah, ini kita siapkan selang seperti ini. Kita akan proses gulung. Nah, untuk harus ada teman membantu ya. Jadi kita salah satu teman menggulung dari kita tahan di sini. Oh, jadi Seperti kerjasamanya juga ada ya? Betul, kerjasama yang baik ceritanya ini ya, dan menghasilkan hasil yang baik. Oke, kita lihat digulung. Sekarang kain itu kita ikat. Oh, Ya. jadi habis digulung diikat Ibu Iya, ya? diikat karena kita akan masuk ke proses steam. Nah, ini tadi menggunakan apa namanya alat bantu ya. Kita menggunakan besi. Nah, ini kita akan gulung seperti ini. Oh, oke. Kita ikat. Nah, ikat ini harus benar-benar tertutup rapi supaya tidak ada masuk apa namanya uap. Ya, karena itu akan mempengaruhi hasil. Nah, proses pengikatan ini pun harus benar-benar kuat. Ya. Nah, ini sudah siap masuk proses ke pengukusan seperti itu. Oke, kita tunggu hasilnya nanti. Salam. Sahabat Dai, tadi sudah kita lihat proses pembuatan ekoprintnya. Mau tahu nggak hasilnya? Tada! Hasilnya tuh cantik banget. Cantik ya, Bu ya? Iya, di mana tadi daun-daun yang kita petik, kita susun di atas kain dan hasil seperti ini. Wah, nah lihat sahabat Dai, ini siapa sangka nih, ini dari daun-daun bisa jadi kayak gini ya, jadi motif ya Bu ya? Iya, motif dan sangat cantik. Dan ini setiap hasil pasti hasilnya berbeda, tidak ada yang sama loh. Itulah salah satu keistimewaan dari ekoprint. Jadi hanya limited nih ya, Betul. satu-satunya nih Bu ya. Proses setelah mengukus 2 jam tadi, ingat loh, mengukus tuh 2 jam biar hasilnya tuh maksimal. Wah. Nah, diangkat dari kukusan, lalu kita buka, bundelannya kita buka, dan itu kita akan lihat hasilnya. Nah, hasil yang baik kita akan menunggu selama 2 minggu untuk oksidasi. Ya, karena nanti berbeda sekali hasil dari proses pertama kali matang, kita buka kukusannya itu dengan 2 minggu berikutnya hasilnya akan berubah. Karena setiap daun itu punya keistimewaan. Istimewaannya adalah mereka klorofilnya berubah. Ya, sampai setelah 2 minggu kita sudah yakin, kita katakan fiksasi, baru kita proses pencucian. Ya. Dan satu hal juga bahwa limbah dari membuat kain ekoprint itu sangat bersahabat. Ya. Contohnya daun-daun itu yang sudah hasil dari daun setelah pengukusan, daunnya bisa dijadikan kompos loh. Oh, jadi dari daun-daunnya tuh jadiin kompos ya? Iya, betul. Betul. Jadi hasilnya itu kan mereka daun sudah pada layu nih, ya kan? Lalu biasanya kami kumpulkan. Nah, Wah, seperti itu. mantep. Jadi ini Bu ya, zero waste ya Bu ya? Yes, seperti zero waste. Jadi kita itu tadi meminimalisir sampah. Ya, Keren. itu. Dan akhirnya jadilah kain juga seperti Ya, ini. cantik. Ya, yuk kita lihat lagi beberapa produk-produk. Oh ya, ini yang apa nih Bu? Nah, ini dengan kain yang berbeda. Oh, ini Ya, sutra dan Bu satu- ya? Iya, dan ini memakai pewarna alam. Ini kita menggunakan pewarna alam dari pohon tegeran. Pohon tegeran, kulit tegeran itu akan menghasilkan warna kuning seperti ini, ya. Dan ini karena kehijauan ini dari daun ketapang. Oh, Ya, daun ketapang kita menghasilkan warna kehijauan seperti ini. wah keren. Keren, Jadi keren. ini mempelajari tanaman-tanamannya gimana Bu bisa tahu ini jadi gini, itu jadi dia gini? salah satu bahwa tanpa disadari membuat kain ekoprint membuat kita jadi cerdas loh. Wah, Iya, nah terus ini juga ada warna kecoklatan ya. Ini warna ini dari dari kulit tinggi. Seperti itu, tapi warnanya coklat.
jadi coklat itu ya. Tuh, Tapi dan kalau dari semua tanaman Bu ya, apa sih Bu tanaman yang paling langka yang pernah Ibu pakai? Oke, ada namanya daun rumput. Ah. Rumput namanya partiseri. Partiseri, bukan Partiseri. pastry ya Sobat DAI ya. Bukan, malah kadang-kala kamu plesetin. Jadi apa Bu? Partina. Versi lokal Bu ya. Indonesia pisan. Nah, jadi ini adalah salah satu motif dari rumput partina itu. Dan alhamdulillahnya karena ini tumbuh, jadi kalau di saat kami metik itu kami tidak buang. Jadi si biji-bijinya itu si bunga-bunganya jatuhannya kami semai. Dan akhirnya sekarang kami juga sudah mulai nanam. Jadi kita coba daun ini menemukan sesuatu daun yang unik, daun yang memang jarang kita temui, kita coba dan ternyata alhamdulillahnya semua ternyata Tuhan itu menciptakan alam ini sangat luar biasa. Dan ini paling jauh dikirim kemana ini Bu? Apakah sampai ke luar negeri nih Bu? Ya, alhamdulillahnya produk kami sudah sampai Abu Dhabi, Malaysia, Meksiko, Norwegia, Belanda. Alhamdulillahnya karena pertemanan, jadi produk itu bisa go internasional. Keren. Kalau Seperti gitu kita itu. mau lihat-lihat lagi dulu deh bareng-barengnya. Wah, Oke, keren, silakan. cantik. Ngomong pasti banyak penghargaan nih Bu yang Nuning ya. Iya, alhamdulillah ya berkat kita dengan teman-teman ya, akhirnya kami sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan. Terutama ada Sida Karya, ya, terus ada desain AEP terbaik, ada desainer dari lomba Digipes. Alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan. Nah, terutama juga kami mendapatkan penghargaan dari Bikrab, ya, dari anugerah dari Ekrab seperti itu. Dan itu menjadikan salah satu motivasi buat kami semua, di mana kami memang untuk tetap berkarya seperti itu. Oke, alhamdulillah juga beberapa waktu lalu kami memenangkan juara lomba 1 Digipes, ada lomba desain kain seperti itu. Itu luar biasa sekali buat kami menjadi, ya itu tadi tetap menjadi motivasi untuk kami tetap berkarya. Wah, mantap. Kami juga di sini sudah membentuk satu asosiasi nih Kak, ceritanya Sahabat DAI, yang mana asosiasi namanya AEPI, Asosiasi Ekoprinter Indonesia. Dan itu merupakan satu prestasi sekali buat kami ya, karena ini adalah hal yang baru tapi sudah menjadikan pemberdayaan di masyarakat Indonesia tentunya. Wah, seperti itu. ini udah banyak ngajar juga nggak sih Bu? Kalau misalnya ada yang mau datang nih belajar, terbuka nggak Bu? Oh iya, jelas. Itu kami berharap justru ya seluruh ya masyarakat Indonesia tentunya lebih mengenal tentang apa itu ekoprint. Dan kami juga membuka kelas, kami mengajar, dan kami juga sering mendapat undangan panggilan untuk menjadi narasumber ke wilayah-wilayah. Tapi takut gak sih Bu? Itu justru malah menciptakan kompetitor baru nih. Iya, memang itu sering ada beberapa teman mengingatkan, jangan banyak ngajar, nanti kamu banyak saingan seperti ini. Ya. Tapi itu kami percaya bahwa tujuannya memang ekoprint bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kami tetap yakin bahwa walaupun banyak artinya anak asuh kami yang berkembang dan sukses, kami yakin kami akan tetap berkarya karena Tuhan akan kirimkan pembelinya. Seperti itu. Mantap. Justru dari Bu Nuning ini banyak sekali berkah yang tersalurkan ke banyak orang ya Bu ya. Amin. Berharap Menginspirasi seperti itu. banyak orang juga untuk lebih produktif juga melalui dari ekoprint ini Bu ya. Terlebih kepada produk Hetman ya, dan limbah-limbah itu harapan kita tidak menjadikan satu beban negara ya limbah ini ya saat ini. Jadi kami mencoba meminimalisir untuk produk ini atau limbah ini menjadi satu produk yang punya nilai jual. Terima kasih sekali Ibu Nuning atas waktunya. Semoga Sama-sama. semakin berkembang pastinya untuk ekoprint dan Galeri 37 ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Nuning. Dadah.